Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Hidayanti, saya dari kelas PAI 4D dengan nomor induk mahasiswa 12020200132. Pada kesempatan kali ini saya akan meresume materi tentang penilaian belajar yang telah dipaparkan oleh kelompok 13. Baik, langsung saja kepada poin pertama pembahasan, yaitu mengenai pengertian penilaian belajar. Penilaian hasil belajar merupakan segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai unjuk kerja atau performance siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian hasil belajar juga dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pengukuran seperti pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, serta pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip penilaian belajar. Ada 9 prinsip yang digunakan dalam penilaian belajar yang mengacu pada standar penilaian pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan menggunakan acuan kriteria, dan yang kesembilan akuntabel. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pendidik dalam melaksanakan penilaian. Antara lain yang pertama, memahami penilaian dan kegiatan belajar secara terpadu. Yang kedua, merancang penilaian bersamaan dengan penyusunan silabus dan RPP. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Yang keempat, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang keenam, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Yang kedelapan, penilaian kelas dapat dilakukan dengan cara penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Dan yang terakhir, mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin. Adapun poin selanjutnya yaitu mengenai fungsi penilaian belajar. Fungsi yang pertama yaitu penilaian berfungsi selektif. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Yang kelima, umpan balik. Yang keenam, menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar. Yang ketujuh, pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun poin selanjutnya yaitu tujuan dari penilaian belajar. Ada 2 tujuan penilaian belajar, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini mencakup yang pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan yang keduanya yaitu tujuan khusus, meliputi yang pertama, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, mendiagnosis kesulitan belajar pada siswa. Dan yang ketiga, memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang
untuk melakukan usaha perbaikan. Mungkin itu saja resume yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.